Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kamila Ismi Ainul Hayah. Nah, minggu kemarin kan aku sudah menceritakan sedikit tentang gerakan Aceh Merdeka. Di sini aku mau membahas tentang apa sih penyebab utama konflik politik di Aceh yang melibatkan gerakan Aceh Merdeka. Konflik politik di Aceh yang melibatkan Gerakan Aceh Merdeka ternyata memiliki beberapa faktor loh. Di antaranya terdapat faktor historis, ekonomi, sosial, dan politik. Dalam faktor historis, Gerakan Aceh Merdeka atau GAM adalah gerakan separatisme bersenjata yang bertujuan agar terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Karena adanya perbedaan pendapat antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, pada tahun 1976 hingga 2005 menjatuhkan hampir 15.000 jiwa. Wah, banyak sekali ya. Organisasi ini membubarkan gerakan separatisnya pada tahun 2005 setelah menandatangani perjanjian damai dengan pemerintah Indonesia. Konflik di Aceh disebabkan oleh beberapa hal, antara lain disebabkan oleh perbedaan pendapat mengenai hukum Islam, protes terhadap pembagian sumber daya alam Aceh, dan bertambahnya jumlah orang Jawa di Aceh. Dalam konflik ini, Gerakan Aceh Merdeka melalui 3 fase, yaitu pada tahun 1977, 1989, dan 1998. Sebelumnya, pada tahun 1976, pemimpin GAM yaitu Hasan Ditiro dan beberapa pengikutnya melakukan demonstrasi menentang pemerintah Indonesia. Perlawanan tersebut mereka lakukan di Pegunungan Halimun di kawasan Kabupaten Pidie. Pada tahun 1977, Gerakan Aceh Merdeka mengibarkan bendera perang dengan melakukan gerilya. Namun, pemerintah pusat berhasil menetralisir keadaan tersebut dan Gerakan Aceh Merdeka mengalami kegagalan. Pada tahun 1988, Gerakan Aceh Merdeka kembali melanjutkan aktivitasnya. Libya dan Iran mengerahkan sekitar 1.000 tentara untuk mendukung Gerakan Aceh Merdeka. Berkat pelatihan di luar negeri, prajurit Gerakan Aceh Merdeka menjadi lebih terorganisir dan terlatih. Karena ancaman terbaru ini, Aceh ditetapkan sebagai daerah operasi militer atau DOM. Desa yang diduga menampung para anggota Gerakan Aceh Merdeka dibakar dan anggota keluarganya diculik dan disiksa. Pada tahun 1988, Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden Indonesia. Posisinya kemudian digantikan oleh Presiden Yusuf Habibie. Pada masa pemerintahannya, Habibie menarik pasukannya dan dari Aceh untuk memberikan ruang bagi GAM untuk membangun kembali. Namun, pada tahun 1999, kekerasan semakin meningkat. GAM memulai pemberontakan terhadap pemerintah dan masyarakat Jawa, didukung oleh penyelundup senjata utama GAM di Thailand. Kemudian, pada tahun 2002, jumlah pasukan militer dan polisi Aceh mencapai sekitar 30.000 orang. 1 tahun kemudian, jumlah ini mencapai 50.000 orang loh, dan mengakibatkan kematian ribuan warga sipil karena kekerasan Gerakan Aceh Merdeka. Dalam faktor ekonomi, terdapat pemerintah pusat mengeksploitasi sumber daya alam Aceh. Aceh memiliki sumber daya alam antara lain ladang gas alam Arun, pabrik pupuk, dan pabrik kertas. Namun, sumber daya alam Aceh diserap oleh pemerintah pusat tanpa pendapatan yang cukup untuk pembangunan Aceh. Ketidakadilan dan ketimbangan dalam distribusi kekayaan juga termasuk ke dalam faktor ekonomi. Masyarakat Aceh diperlakukan tidak adil oleh pemerintah pusat dalam berbagai kehidupan. Dalam faktor sosial, ternyata banyak sekali warga sipil Aceh yang merasa terpinggirkan dan tidak terwakili dalam struktur politik dan pemerintahan negara. Ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat dan persepsi perlakuan tidak adil juga memperburuk kondisi sosialnya. Konflik yang berkepanjangan juga menyebabkan masalah sosial seperti pengungsian, kemiskinan, dan kerusakan infrastruktur yang memperburuk kondisi kehidupan masyarakat Aceh dan memperkuat dukungan terhadap gerakan separatisme, yaitu Gerakan Aceh Merdeka. Dan yang terakhir adalah faktor politik. Dalam faktor politik, banyak anggota Gerakan Aceh Merdeka merasa bahwa adanya ketidakpuasan dan kurangnya perhatian terhadap pemerintah pusat Indonesia. Ketidakpuasan ini dipicu oleh persepsi yang menyatakan bahwa sumber daya alam Aceh, termasuk minyak dan gas, tidak dikelola dengan baik untuk kepentingan masyarakat. Aceh memiliki budaya dan agama yang sangat kuat, terutama dalam hal Islam.
Ketidakcocokan ini memicu bahwa adanya ketidakadilan dan dorongan untuk otonomi yang lebih besar atau bahkan sebuah kemerdekaan. Korupsi dan ketidakadilan dalam pemerintahan lokal dan nasional memicu ketidakpuasan di Aceh. Banyak pendukung gerakan Aceh Merdeka yang berpendapat bahwa pemerintah tidak transparan dan adil dalam distribusi kekayaan dan kekuasaan. Konflik yang berkepanjangan juga memperdalam rasa permusuhan dan ketidakpercayaan antara pihak gerakan Aceh Merdeka dan pemerintah Indonesia. Kekerasan hak dan pelanggaran hak asasi manusia juga seringkali menjadi pemicu lebih lanjut gerakan separatisme tersebut. Isu Aceh mendapat perhatian internasional dan memengaruhi dinamika politik dalam bidang ini. Dukungan atau tekanan internasional dapat memengaruhi dan memperkuat gerakan Aceh Merdeka atau GAM dengan kebijakan pemerintah Indonesia terhadap Aceh.